Hai guys, Charlie di Sambat Ngoding dan di video kali ini kita akan belajar cara menginputkan data ke database. Ya, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Okay, let's go. Alright guys, jadi setelah kita berhasil memanggil data atau menampilkan data dari database di tabel buku di video sebelumnya, kan kita udah berhasil nih nampilin data yang dari tabel tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau menginputkan data ke tabel tersebut dengan insert. Nah, gimana caranya? Jadi kita langsung buat aja di sini. Di sini aku buat form. Oke, tak div dulu aja. Kelas misal P3. Oke. Kemudian aku akan buat form terlebih dahulu. Oke, akan aku percepat, jadi biar kalian nggak terlalu lama nunggunya. Oke. Oke guys, jadi kita sudah berhasil membuat formnya seperti ini. Jadi di sini aku membuat form actionnya, tak arahin ke /process, /input, kemudian /buku. Jadi nanti dia akan ketika diklik submit, dia akan mengarah ke value, mengarah ke URL ini. Dan metodenya aku gunakan post. Dan kemudian untuk inputannya aku buat nama, kemudian jumlah dan kode seperti di sini. Jadi setiap inputnya di sini tipenya teks, nama tipenya teks, dan name-nya adalah nama. Jumlah itu tipenya juga teks, dan name-nya adalah jumlah. Kita bisa ganti juga sih sebenarnya. Ini ganti number juga boleh. Kemudian kodenya aku buat teks aja dan name-nya adalah kode. Dan kalau misalnya kita buka hasilnya di sini, dan ya kita sudah punya tampilan form yang kayak gini. Nah, biar tampilan formnya agak lebih rapi, kita bisa tambahkan kelas bootstrap 100 misalnya. Kemudian untuk inputnya kita kasih kelas form control, sama kita kasih mungkin mt2 kali ya. Oke, kita tambahkan ke semuanya. Oke, kita coba cek dulu hasilnya. Nah, udah oke. Kemudian ini juga sama, tapi untuk buttonnya aku kasih mt2 tetap, cuman tak kasih btn primary. Oke, save. Dan ya, kurasa udah oke. Jadi untuk sementara aja kita buat formnya kayak gini, nama, jumlah, dan kode buku. Udah, kalau misalnya kita sudah berhasil membuat formnya, selanjutnya adalah kita buat routingnya, yaitu kita buka file web di sini di routes web. Oke, kalau udah kita buat routingnya. Jadi karena tadi metodenya adalah post, maka kita harus gunakan post juga di sini. Kemudian ini adalah URL-nya. URL-nya tadi kan dia mengarah ke sini kan, proses input buku. Jadi di sini kita juga harus arahkan post ke URL proses input buku. Kalau udah kita tinggal ngarahin aja controllernya. Tadi kan aku pakai controller user, jadi tak taruh di sini aja, user controller class, koma aku buat function untuk input buku. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita sekarang masuk ke user controller. Nah, di user controller ini kita buat function baru namanya input buku. Oke. Request, variable request. Nah, ini parameter ini kita gunakan untuk ini nge-get request dari post yang tadi ketika kita submit. Jadi di sini kita bisa panggil dengan misal nama, tak simpen ke nama sini. Berarti ini request input nama. Oke. Ini ada nama, ada jumlah, name-nya adalah jumlah, kemudian kode. Di sini kode. Oke. Nama, jumlah, kode ini dari mana? Jadi kan ini dari request, input, nama. Jadi kayak gini, request itu kan nanti kita submit kan. Dari form ini kita isi, misal Calit Adi Rahman, jumlahnya itu 1, kode bukunya itu AB01 misalnya. Kemudian kan kita simpan. Nah, ketika kita simpan, dia itu akan mengarah ke proses input buku dengan metode post.
Nah, kalau misal dia mengarah ke sini dengan method post, maka dia akan masuk ke user controller pada function input buku. Nah, ketika sudah masuk di input buku, maka data yang dikirim tadi itu disimpan dalam variable request. Dan di sini kita panggil request input nama. Nah, nama ini diambil dari mana? Ini diambil dari nama formnya. Nah, kalau misal nama formnya ini kita kasih nama, berarti untuk manggil atau untuk menyimpan data yang di nama sini itu dengan nama ini. Kalau misal kita mau nyimpan jumlahnya, di sini kan untuk nyimpan pada jumlah ini, berarti kan dia dikasih nama formnya kan inputnya kan dikasih nama jumlah. Berarti di sini kita juga panggilnya dengan jumlah. Misal di sini aku kasih calit, ya kan? Berarti ketika kita mau ngambil value-nya jumlah, itu name-nya juga harus kita ganti menjadi calit. Kayak gitu. Dan penamaan ini sebenarnya terserah. Untuk saat ini kita bisa asumsikan terserah lah kita mau ngasih nama kayak gimana. Itu terserah kita, yang penting readable dan mudah untuk dibaca. Oke, kalau udah di sini aku kasih jumlah aja, jumlah kode, oke. Terus dari inputan itu aku simpen ke dalam variabel nama. Dari inputan jumlah tak simpen ke variabel jumlah. Dari inputan kode tak simpen ke variabel kode. Nah, kita bisa cek hasilnya dengan cara return, misalnya return nama, variabel jumlah, terus kode. Nah, misalnya kayak gini. Kita asumsikan, jadi ketika kita nyimpen simpan, nanti akan muncul value yang kita udah kirim. Oke, kita refresh dulu yang di sini. Router not found. Bentar, kita cek dulu. Oh, ini harusnya root. Oke, save. Refresh. Oke, di sini aku kasih apa ya, Yeni Damayanti misalnya. Emang ada buku Deni Damayanti, ya nggak apa-apa lah. Jumlahnya 1 dan kode bukunya AB03 misalnya. Oke, kemudian aku simpan. Expert. Nah, gimana? Kenapa expert? Ada yang masih ingat nggak? Jadi kalau pack expert ini kita harus tambahin @csrf. Oke, save dulu, refresh lagi. Back. Nah, kita refresh lagi. Oke, kita isi Yeni Damayanti, jumlahnya 1, pada bukunya AB03. Kemudian kita simpan. Dan ya, ini udah muncul hasilnya. Bentar, gimana cara nampilinnya? Ini karena mode ini ya, mode phone. Bentar. Tak gedein dari ini aja kali. A1. Oke. +1. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, muncul Yeni Damayanti 1 AB03. Ya kan? Kalau misal nggak kelihatan masih ini tak zoom aja ya. Jadi ini kalian bisa lihat hasilnya Yeni Damayanti 1 AB03. Berarti kita sudah berhasil nge-get inputan dari formnya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin ke database. Gimana caranya masukin database? Kita tinggal gini aja, variable insert misalnya. Oke, db.2 connection dalam kurung ini kita ke sini table ya. Nama tabelnya apa? Tabelnya kan buku, berarti di sini buku. Insert. Nah, ini digunakan untuk menginsert datanya. Nah, kemudian yang sebelah sini, misal ini nama, oke, variabel nama. Nah, yang di bagian kiri itu adalah nama kolom dari tabel buku. Dan yang sebelah kanan adalah value-nya apa. Jadi kita mau ngisi kolom pada tabel buku dengan inputan yang dari form tadi, dari input nama. Berarti di sini kolomnya kita nggak bisa kasih jumlah seperti ini. Jumlah. Ini tidak bisa seperti ini. Kenapa nggak bisa kayak gini? Karena kalau misal kita lihat di database, nah jumlah itu disimpan dalam kolom quantity dan kode buku disimpan dalam kolom kode buku. Berarti di sini kita harus ganti dengan quantity dan yang di sini kita ganti dengan kode buku. Nah, kemudian di sini aku kasih kode. Oke, kalau udah seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa nyimpen ke database. Oke, kita bisa coba cek. Tinggal kita refresh.
Oke, kita coba cek di database-nya. Awalnya kan 2. Kita coba browse dan hasilnya adalah 3 sekarang, ada 6. Data yang baru kita inputkan tadi udah masuk ke database. Artinya kita sudah berhasil menyimpan atau mengirim data dari form ke database. Nah, di sini kita bisa ngarahin lagi, ngarahin ke tabel bukunya kita tadi dengan cara return redirect buku. Oke. Salah, kayaknya bukan buku, list buku. Nah, list buku dari mana? Kita lihat di web. Nah, dia kan ngarahnya ke list buku URL-nya untuk nge-get tabel bukunya tadi kan. Nah, kita return redirect ke list buku. Berarti harusnya ketika kita F5, dia akan kembali ke list buku seperti ini. Nah, yang kita inputin udah masuk. Kita coba yang lain, misal Dumes, jumlahnya 5. Kodenya AB04. Oke, kita simpan dan udah berhasil input ke database. Ya guys, kayak gitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Like, subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu. Dan ya, sampai jumpa kembali di video Selamat Ngoding selanjutnya. Bye-bye!